Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, sahabat KBRI, apa kabar? Kita harapkan bersama kita sehat-sehat saja. Insya Allah di masa bulan puasa kali ini kita sama-sama berdoa kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Insya Allah ya, kita sama-sama berdoa. Teman-teman sekalian, ini mungkin kalau kita lihat, ini baru dalam 1 minggu aja sudah yang kedua nih kita mengadakan Facebook Live. Ini bukan buat apa-apa, tapi juga karena kebutuhan tentunya. Ada berbagai macam perkembangan di tanah air menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri nanti 1442 Hijriah. Nah, makanya baru berselang 1 hari kita adakan lagi acara Facebook Live yang sebelumnya kita menampilkan Atase Hukum. Nah, karena kebutuhan itu dan supaya kita bisa saling berbagi dengan teman-teman sekalian, masyarakat Indonesia yang hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ya, 2 orang narasumber bersama saya untuk tema sosialisasi mengenai imbauan tidak pulang ke tanah air menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Bersama ini samping saya perkenalkan ada Bapak Supendi. Nah, ini mungkin kali pertama beliau tampil. Beliau adalah Atase Perhubungan, Pak ya. Yang betul. Baru, ya beliau tiba di Kuala Lumpur itu nggak salah bulan November, Pak. Tanggal 29 November. 29, waduh, tepatnya masih hafal sekali. Masih hangat berarti Pak ya. Ini Pak Pendi ini asli Lamongan. Ya. Putra Lamongan, Pak ya. Iya, Pak ya. Betul. Iya, Pak, kabarnya apik sedoyo ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Mantap. Semuanya sehat. Jadi beliau dari Atase Perhubungan, beliau sebelumnya berkarir tentunya di Kementerian Perhubungan di Jakarta dan pernah membawa kapal keliling dunia mungkin Pak ya di Timur Tengah, di Middle East kita operasi di sana lama. Oke, siap, itu Pak Supendi. Di sampingnya ada Bapak sudah kita kenal bersama, sudah sangat dikenal ya tentunya, Bapak Budi Hidayat Laksana yang kita kenal sebagai BHL di KBRI. Kalau yang ada kan BCL ya. Nah, kalau di KBRI adanya BHL, Pak Budi Hidayat Laksana. Selamat datang Bapak-Bapak sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung bersama kita. Sekali lagi untuk kesempatan kali ini ya, sambil kita ngabuburit Islam menjelang buka puasa ya, ada baiknya kita simak informasi yang akan kita sampaikan terkait dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk meniadakan pulang ke Indonesia, ke tanah air menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 atau tahun 2021. Untuk kali ini memang agak berbeda, kita dilakukannya pengetatan ya betulnya untuk masuk ke Indonesia. Tidak lebih tidak kurang sebetulnya diharapkan agar kita bisa mengendalikan COVID ini, perkembangan COVID di tanah air supaya tidak lebih banyak lagi korbannya. Ini salah satunya untuk pengendalian. Kedua, diharapkan adanya pengetatan ini untuk tidak kembali ke tanah air juga diharapkan agar tidak terdapat imported case, jadi kasus yang masuk dari luar ke dalam negeri. Nah, ini yang salah satu selalu ditekankan oleh bapak-bapak kita yang berada atau ibu-ibu kita yang berada di Satgas Pengendalian COVID-19 di pusat di Jakarta. 2 hal ini yang menjadi dasar sebetulnya mengapa kebijakan imbauan untuk kita tidak menggunakan kata mudik di sini karena sifatnya adalah kita pulang, tentunya pulang ke tanah air untuk baik itu cuti atau karena alasan lainnya. Tapi tentunya ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya tentunya ya dalam perkembangan ini karena kita lihat dalam beberapa hari terakhir informasi yang disampaikan oleh Satgas COVID itu sangat gencar,
Sampai kemarin pun tanggal 22 April ada adendum yang disampaikan, yaitu tambahan mengenai surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Itu mengenai pengendalian atau himbauan untuk tidak pulang. Di samping itu juga ada surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja di sini. Nah, mengapa kita tampilkan juga Pak Abnaker atas tenaga kerja, karena memang ada himbauan untuk hal yang sama untuk TNI yang dihimbau untuk tidak kembali di masa COVID. Tetapi tentunya ada tidak semuanya ada rambu-rambunya seperti apa yang dikecualikan nanti akan dijelaskan di sini. Nah, kita mulai saja ya. Di sini kita ingin tahu nih, saya ingin tanyakan dulu ke Pak Budi nih, Pak. Sebetulnya ini kan ada dua Pak ya, kita lihat ya dalam perkembangannya. Baru saja awal minggu lalu itu disebutkan keluar surat edaran dari Satgas Pengendalian COVID ya nomor 13. Nah, dalam kemarin kok tiba-tiba nih keluar lagi nih adendum nih Pak. Ini sebetulnya tanggal-tanggalnya tuh kapan aja sih Pak ya? Apa sih sebetulnya, apa tanggal 22 dimulai atau tanggal 6 atau gimana sebetulnya Pak? Bisa dijelaskan sedikit. Oke, terima kasih. Para pekerja migran Indonesia, dimanapun Anda berada, dapat kami sampaikan bahwa memang sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Satgas COVID yang ada di Indonesia, bahwa dan juga surat edaran Menaker ya nomor 7 garis miring HK titik 04 tahun 2021 yang dikeluarkan tanggal 16 April, Ibu Menteri Tenaga Kerja Bu Ida itu memang menghimbau, sekali lagi menghimbau kepada para pekerja migran Indonesia untuk menunda ya mudik Lebaran yang dimulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Jadi lebih ke tanggal 6 hingga 17 Pak. Iya, iya. Oh, jadi bukan tanggal 22 hingga tanggal 24. Nah, itu nanti ada perbedaannya mungkin Pak. Ya, itu sebenarnya tanggal sebelum yang disebut dengan pra itu dimulai dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei. Itu pra. Nah, pra ini diharapkan ya para pekerja migran yang ada di Malaysia itu memahami bahwa momentum tanggal 6 sampai dengan 17 itu memang terjadi pengetatan atau diharapkan, dihimbau untuk tidak kembali ke tanah air. Begitu juga pada masa pasca mudik yang akan dimulai dari tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021. Jadi Satgas COVID membagi menjadi satu pra dan masa atau masa mudik yang tanggal 6 sampai tanggal 17 dan pasca mudik dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei. Okay. Tapi sesuai dengan arahan dari Ibu Menteri, ada hal-hal yang diperkecualikan. Nah, inilah nanti yang akan menjadi informasi kepada para pekerja yang ada di Malaysia agar bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Siap. Jadi itu ya, kita harus ingat bahwa di sini ada dua periodisasi ya, atau dua waktu. Yang pra atau sebelumnya itu adalah perluasan dari intinya. Intinya adalah tanggal 6 sampai 17. Yeah. Ini memang sifatnya pengetatan atau bisa disebutkan pelarangan mudik untuk tingkat domestik ya. Dan di imbauannya juga tentunya penundaan untuk himbauan untuk tidak kembali ke tanah air di antara tanggal 6 dan 17. Sementara tanggal 22 April hingga tanggal 5 dan tanggal 18 hingga tanggal 24 itu berlaku ada kebijakan lain di sini. Ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman, tapi nantilah kita lihat. Ini baiknya saya juga ingin menanyakan juga kepada Pak Sutendi, Pak. Sebetulnya ini maksud dari kedua surat edaran ini Satgas maupun ini sebetulnya arahnya kemana sih Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ingin menyapa seluruh warga negara Indonesia di Malaysia.
mungkin ini baru pertama kali saya tampil di Facebook Live, karena saya juga masih sekitar 5 bulan di sini. Nah, saya sendiri kebetulan tadi dari moderator disampaikan asli orang Lamongan betul, dan kami bangga menjadi warga negara Indonesia yang berasal dari Lamongan, bisa berkecimpung dengan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua warga Indonesia yang ada di Malaysia. Dan jangan lupa tetap jaga stamina biar puasa semua selesai sampai genap nanti sebelum menjelang Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian warga Indonesia yang di Malaysia, bahwa pemerintah itu sudah sangat jelas ingin memerangi, mengurangi, dan menghilangkan pandemi COVID-19. Salah satunya saat ini adalah dengan diterbitkannya surat edaran dari baik itu dari gugus tugas COVID maupun dari kementerian yang lain yang baru muncul dari Menaker. Intinya ada tujuannya adalah untuk mengurai atau mengurangi pandemi COVID yang terjadi seperti halnya di India. Jadi berharap dengan adanya himbauan untuk tidak mudik, maka pandemi COVID itu tidak akan kembali terjadi. Itu sebenarnya tujuan akhir daripada pelaksanaan atau himbauan tidak mudik di tahun 2021, Bapak. Oh baik. Oke, itu kan dari tadi mengenai ini Pak ya, dari Satgas surat edaran. Nah kalau dari sisi surat edaran Menteri Tenaga Kerjaan, kira-kira apa maksudnya nih Pak untuk PMI Pak? Bisa jelaskan Pak Budi? Ya, terima kasih. Jadi lebih spesifik lagi Pak Yose, bagi para pekerja memang yang terpaksa akan pulang ya pada masa mudik saat ini, ada beberapa kriteria yang dibenarkan dalam surat edaran tersebut, antara lain satu, bahwa PMI tersebut dalam kondisi hamil. Ya kan? Yang kedua, PMI dalam posisi mendampingi keluarga yang sakit. Yang ketiga, itu dalam urusan persalinan. Mungkin yang bersangkutan ingin melakukan persalinan di Indonesia. Dan yang ketiga, para PMI yang memang sudah habis masa kontrak. Itu memang diperkenankan untuk pulang ke Indonesia sesuai dengan surat edaran Menaker tanggal 16 April 2021. Nah, kriteria ini yang memang disebutkan dalam surat edaran tersebut diperkenankan untuk pulang ke Indonesia. Tapi sebaiknya mereka ini pulang atau gimana Pak? Karena kan kondisi tanah air apakah memungkinkan? Jadi sebaiknya mereka pulang atau memang diperkenankan atau boleh pulang? Sebaiknya gimana Pak? Kalau dalam preambul di depannya menghimbau ya, kalau bisa jangan pulang. Tapi kalau memang terpaksa ingin pulang, nah inilah kriteria-kriteria tersebut yang memang diperkenankan untuk bisa kembali ke tanah air. Okay. Tapi kalau sesuai surat edaran menghimbau untuk tidak pulang pada masa mudik Lebaran pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Baik, jadi yang ada di surat edaran Menteri Tenaga Kerjaan adalah lebih spesifik Pak ya, betul, mengarah pada PMI atau ya salah satunya adalah di sana disebutkan bagi mereka yang habis masa kontraknya itu dimungkinkan kalau dalam keadaan terpaksa. Yeah. Kembali lagi kalau memang harus segera pulang dengan dimungkin dengan surat edaran ini dimungkinkan, tetapi kalau bisa tidak pulang ditunda istilahnya, bukan tidak pulang tapi ditunda, itu akan lebih baik. Betul. Karena untuk kepentingan kita bersama tentunya, tidak hanya dari WNI atau PNI yang mau pulang, tetapi juga keluarga nanti yang akan ditemui di Indonesia. Karena berbagai kendala nanti tentunya dapat ditemui di lapangan, tidak hanya pada saat persiapan sebelum pulang maupun pada saat ketibaan maupun akan pulang kembali ke daerah asal masing-masing. Baik, saya juga ingin menerangkan ke Pak Pendi sekali lagi ini Pak, sebetulnya apa sih perbedaan antara surat edaran Satgas COVID yang 13 dengan adendum ini sebetulnya Pak? Iya. Bapak Ibu sekalian warga Indonesia, saya sampaikan bahwa Satgas
gugus tugas COVID itu merupakan terakhir menerbitkan surat edaran nomor 13 tahun 2021. Di situ jelas untuk himbauan untuk tidak mudik dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei. Kemudian ternyata masyarakat banyak yang mensiasati untuk pulang sebelum dan setelah periode tersebut. Sehingga akhirnya muncullah adendum surat edaran yang nomor 13 tadi, yaitu 2 minggu sebelum tanggal 6 dan 2 minggu setelah tanggal 17 adanya pengetatan protokol COVID dalam melaksanakan perjalanan, baik itu dari sektor transportasi darat, laut maupun udara. Contohnya adalah untuk pelaksanaan PCR antigen. Pelaksanaannya ini hanya berlaku atau tesnya ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Nah, kemudian sama Jinus. Kalau Jinus itu langsung on the time saat itu. Jadi begitu mau berangkat pakai Jinus, kalau hasilnya positif tidak diizinkan. Atau tadi saya bilang dengan yang antigen yang 1 kali 24 jam. Itu berlaku 14 hari sebelum maupun setelah tanggal 17 Mei. Jadi dalam masa perluasan mungkin Pak ya? Betul. Tegasnya ya. Betul. Nah itu bedanya antara masa perluasan sebetulnya yang diatur itu di adendum yang baru itu lebih kepada masalah pengaturan pengetatan PCR-nya Pak ya? Betul. Pengetatan protokol COVID. Oke. Begitu juga setelah 1 minggu setelah tanggal 17. Betul ya. Ini lebih pengetatannya adalah pada masalah COVID, tetapi masalah apa? Tes PCR, antigen maupun rapid test, ya. Jadi lebih kepada masalah pengetatan untuk tes PCR-nya, rapid test maupun yang lain. Tetapi di masa perluasan ini, apakah ada pembatasan juga pergerakan Pak transportasi? Di Indonesia untuk pergerakan transportasi baik itu lintas provinsi atau lintas kabupaten ada pembatasan-pembatasan. Karena pembatasan tersebut dikhususkan bagi orang-orang yang ingin mudik tanpa tujuan yang jelas, hanya tujuan untuk mudik. Tetapi kalau tujuan-tujuan itu tertentu, misalnya karena orang tuanya sakit, atau dia sakit, atau lagi hamil, atau tadi ada tugas khusus, itu masih ada, tetapi harus dilengkapi dengan surat keterangan izin keluar masuk. Betul. Nah itu nanti surat keterangan itu nanti akan diterbitkan. Kalau yang sifatnya perorangan berarti mintanya ke kelurahan. Tetapi kalau sifatnya dia pekerja perusahaan berarti dari pimpinannya. Tetapi kalau yang bersangkutan statusnya PNS atau ASN berarti pimpinannya atau eselon 2-nya di mana dia tempat bekerja, seperti itu. Oh baik, kalau gitu kita bisa melihat mungkin Pak slide-nya yang mengenai itu tadi sampaikan oleh Pak Pendi. Nah ini dia, bukan yang itu. Nah ya, ini kita lihat sebetulnya di sini ya adanya perbedaan masa perluasan mudik ya, masa peniadaan mudik dan masa perluasan yang satunya paskanya. Jadi ada pra tadi sudah dijelaskan, ada masa peniadaan dan ada masa pasca. Nah di sini terlihat jelas dari bagian ini bahwa memang kalau masa pranya itu dari tanggal 22 sampai tanggal 5 Mei ya, dengan syarat bahwa segala macam untuk pengetatannya lebih kepada 1 kali 24 jam untuk rapid test, PCR, dan untuk Jinos di sana sebelum keberangkatan. Betul. Ya. Betul. Dan itu berlaku sama untuk masa pasca atau setelah hari raya. Tetapi untuk masa peniadaan mudik, nah di situ pengaturan berbeda. Tentunya di situ ada pengaturan, ada yang 2 hari untuk rapid test, ada yang 3 hari. Tentunya tergantung dari moda transportasinya. Bisa dilihat di sana langsung. Nah
satu hal lagi mungkin Pak ya, Iya. untuk pergerakannya sendiri, ini perbedaannya tadi udah jelas Pak ya, bahwa kalau yang sebelum atau pra, pada masa periode pra ini apakah memerlukan SIKM atau tidak Pak? Iya. SIKM itu nanti hanya berlaku ya pada masa peniadaan mudik. Oh, Jadi rentan baik. dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei itu baru digunakan SIKM. Baik. Tetapi sebelum tanggal 6 dan setelah tanggal 17 SIKM tidak perlu. Tidak perlu. Jadi sini jelas ya sebetulnya yang dijelaskan Pak Pendi maupun Pak Budi di sini bahwa SIKM itu hanya digunakan pada masa pra dan pasca. Iya. Maaf terbalik. SIKM hanya digunakan pada masa peniadaan yaitu tanggal 6 hingga tanggal 17. Di luar masa itu tidak diperlukan SIKM. Nah, tapi ini suatu hal yang penting ya. Kita lihat sekali lagi sebetulnya apa sih yang disebut di SIKM itu ya? Mungkin Pak Budi bisa menyampaikan Pak, apa yang disebut SIKM? Apakah ini syarat yang diperlukan untuk orang pulang? Mungkin sekalian Bapak bisa menjelaskan sebetulnya apa itu SIKM dan bagaimana pembuatan atau proses dari pembuatan SIKM yang dibutuhkan dan apa yang harus dilampirkan dan tata caranya mungkin bagaimana Pak? Ini supaya teman-teman jelas. Bagaimana mereka bisa membuat, karena kalau tidak salah ini Pak ya, sebelum Bapak jelaskan saya sudah dengar loh Pak, katanya non katanya SKM ini diperlukan kalau untuk orang pulang, tapi saya baru dengar aja Pak, baca-baca di media, tapi belum ada kepastian kayak gimana sih caranya juga bikin gimana, tapi mohon tolong jelaskan Pak. Terima kasih Pak. Jadi para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada, tadi sesuai dengan surat edaran Menaker, ya, dengan adanya kriteria-kriteria yang diperkenankan untuk mudik, salah satunya adalah berakhirnya kontrak kerja. Memang kami sadari banyak sekali para PMI yang akan pulang pada tanggal tersebut, ya. Dan sesuai dengan surat edaran dan arahan Bapak Duta Besar, kami juga telah merancang salah satu sistem. Dengan Google Form, kita membuat para pekerja dapat mengakses langsung ke kbrikilel.org/form SIKM. Nah, di situ para pekerja migran bisa memasukkan data-data yang diinginkan. Ya, mungkin bisa kami di Zoom. Ini kalau kurang jelas, nah ini. Nah, itu apa ini websitenya. Ya. Ini link websitenya ya. Link website kalau jadi, membuat SIKM. Ya, bisa dimasukkan ke sini. Ya, nanti SIKM-nya akan kami kirimkan lewat WhatsApp atau email. Email ya. Ya. Jadi saya ulangi Pak ya, di sini linknya itu kalau untuk membuat SIKM yaitu KBRI-KL ya .org/form SIKM huruf besar kapital semua. Betul. Nah, dan apakah bisa lewat email Pak? Bisa, sesuai dengan surat informasi yang dalam FB itu sudah disampaikan ke infonaker. Info ya. Ya, di sini info@naker.kbrikl.com. Silakan memasukkan di sana. Jadi ada dua Pak ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak kesulitan untuk menggunakan link KBRI KL untuk itu bisa digunakan melewat email, alamat info yang tadi ya. Betul. Nah, nanti setelah masuk dalam link tersebut, silakan mendownload identitas diri, ya. Kemudian juga melampirkan tiket penerbangan atau ferry yang sesuai dengan daerah tujuan. Kemudian COM atau permit, dan kemudian juga memasukkan fotokopi paspor, foto paspor. Paspor kalau SPLP gimana Pak? SPLP pun boleh. Oh boleh. SPLP atau paspor. Nanti setelah tim kami memverifikasi,
setelah dinyatakan sesuai dengan yang dipertanyakan, akan kami sampaikan lewat email atau lewat WhatsApp. Karena nanti juga kita meminta nomor telepon bagi para PMI tersebut. Oh, jadi untuk pembuatan ini penyelesaiannya kita nggak perlu datang atau gimana Pak bagi pemohon Pak? Kami juga menyadari bahwa di Malaysia sekarang ini juga banyak sekatan-sekatan, ya, dan kami juga tidak memungkinkan, khawatir akan sulit datang ke Kuala Lumpur. Sesuai dengan arahan Bapak Duta Besar, bisa dikirimkan langsung melalui email atau WhatsApp kepada para pemohon yang telah melakukan pengisian data. Jadi intinya ini untuk mempermudah ya. Mempermudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, mas sekalian, abang-abang sekalian, mbak-mbak sekalian, bahwa Pak Budi ini ya, atas arahan dari Pak Duta Besar, Pak Hermono, mengharapkan untuk bagaimana caranya, meskipun ya di sini kita himbau kembali untuk menunda kepulangan, tetapi kalaupun dalam keadaan terpaksa memang harus pulang sesuai dengan yang tadi disampaikan ya, kriteria yang disampaikan, ya sebaiknya membuat SKM ini sebelum pulang. Iya, Pak ya. Buat SKM. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam link seperti ini. Jadi mungkin diikuti saja Pak ya. Iya, sangat mudah. Sangat mudah. Tapi ada sesuatu mungkin supaya teman-teman nanti nggak bingung. Ini ada yang ditulis di sana tanggungan. Nah, maksudnya tanggungan bagaimana ya Pak ya? Kalau saya sendiri itu tulisnya berapa? 1 apa 2 atau gimana Pak? Jadi nanti bagi para PMI yang akan pulang membawa istri dan anak-anak, silakan diisi dalam kolom tanggungan. Tanggungan bepergian. Kalau misalnya membawa anak 1, suami, otomatis dia tulis 2, antara lain istri dan anak. Oke. Nanti dimasukkan di situ juga nomor paspor bagi para tanggungan yang akan pulang. Nanti outputnya seperti ini Pak. Mungkin bisa dilihatkan Pak outputnya ya. Nanti outputnya seperti ini. Kami pun akan membuat barcode ya untuk melihat apakah asli atau tidak. Iya. Oh begitu ya. Oh jadi modelnya barcode nanti Pak ya? Ada barcode, ada tanda tangan 2. Oh baik. Iya. Ya. Demikian Pak. Baik. Ini prosesnya berapa lama jadinya kira-kira Pak? Kami upayakan 2 hari, paling lama 2 atau 3 hari. Luar biasa. Setelah data masuk akan kita kirimkan. Ini saya teringat ucapan Pak Budi waktu itu. Jadi kita harus gercep. Gercep. Nah, apa itu Pak gercep Pak? Gerak cepat. Gerak cepat. Aduh. Gergecep. Ya, jadi semua itu memang harus kita gerak cepat. Ya, tentunya kita kan dalam melayani bapak-bapak dan teman-teman sekalian dan sahabat KBRI, bagaimana kita bisa melayani dengan baik. Nah, ini salah satu sarana online yang bisa kita sampaikan tanpa harus datang ke KBRI. Jadi bisa langsung di-download dan di-print out sendiri sebelum pulang. Nah, ini salah satu ya Pak ya yang kemudahan kita berikan. Jadi nikmatilah dan manfaatlah segala kemudahan yang telah diberikan oleh teman-teman kita yang ada di KBRI. Insya Allah. Baik. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Wah, itu dia. Tepat guna nih Pak. Nah, jadi dengan sambil memanfaatkan kemajuan teknologi, nah kita optimalkan ini. Baik, jadi ini semua urutannya dilakukan. Tapi kalau teman-teman merasa ada kesulitan, ya tidak bisa mengakses atau mengisi dari link ini, silahkan kirimkan data-data yang ada di sini. Itu bisa lihat nanti di FB Live, datanya apa? Ada nama, ada nomor paspor, ada daerah tujuan, ada tiket nomor penerbangan atau rute ferry. Dan disebutkan juga ada tanggungannya siapa saja, disebutkan nanti nama-nama yang akan serta nomor paspor atau SPLP-nya. Dan jangan lupa semua dokumen-dokumen penunjang itu perlu dilampirkan, yaitu satu dokumennya adalah kopi paspor atau kopi SPLP. Foto. Oh, foto juga ya? Ya, foto. Dan nanti bisa di-download melalui HP. Oh, baik. Tapi kan di sana udah ada foto, Pak. Tapi butuh foto juga? Enggak, maksudnya foto ini, foto paspor atau SPLP. Oh iya. Nanti di-download di sana. Baik, jadi salinan atau kopi paspor atau SPLP, itu pertama. Kedua, itu adalah salinan atau kopi tiket. Ya. Dan yang ketiga adalah
salinan permit atau COM. Ya, Check out tentunya memo. bagi yang membuat SPLP tentu harus keluar mengenai dengan membayar atau mengurus COM. Nah, 3 syarat ini nanti dimasukkan ya, diupload istilahnya ke dalam aplikasi ini untuk disampaikan. Betul. Nah, begitu juga kalau digunakan nggak lewat email, itu setelah data-datanya disampaikan yang saya sampaikan tadi, itu dibikin satu attachment istilahnya atau tambahan dokumen. 3 tadi dimasukkan, diupload ke dalam email, kirim ke alamat email yang tadi disampaikan. Nanti bisa dilihat lagi, karena video ini kan akan bisa diulang dan kita simpan, bisa lihat lagi nanti alamatnya di bagian mana. Baik, ini untuk SIKM, Mbak ya. Nah, Betul. sekarang mungkin mudah-mudahan teman-teman semua sudah jelas bagaimana apa itu SIKM, kegunaannya seperti apa. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Fendi sekarang, Pak. Ya. Ini sebetulnya bagi teman-teman yang terpaksa harus pulang atau memang karena kebutuhan atau keperluan penting nih untuk pulang, Pak ya. Baik dia sebagai PNI atau sebagai non-PNI, WNI yang non-PNI. Nah, ini apa saja sih yang sebetulnya diperlukan, Pak, bagi mereka yang memang terpaksa harus pulang meskipun kita harapkan untuk dilakukan penundaan pulang. Apa syaratnya, Pak? Baik, teman-teman semuanya WNI, kalau ingin pulang sebelum tanggal 6 sampai 17 Mei, maka harus mengikuti daripada surat edaran Gugus Tugas COVID nomor 8. Yang pertama adalah harus menunjukkan bukti swab testnya 3 kali 24 jam sebelum kepulangan. Itu yang sebelum tanggal 6 sampai 17 Mei. Yang kedua, kalau nanti ternyata masih karena urusan yang urgent sehingga harus pulang di periode tanggal 6 sampai tanggal 17, maka Bapak Ibu harus pastikan punya tiket dulu. Tiket penerbangannya ke daerah tujuan itu ada. Jangan sampai nanti nggak ada tiketnya, kemudian tetap ingin pulang ke Indonesia. Itu jangan. Yang kedua lagi, kalau misalnya nanti Bapak Ibu pulang ada transit ke kota lain, Bapak Ibu pastikan juga ada tiketnya tidak. Contoh misalnya Bapak Ibu mau pulang ke wilayah taruhlah misalnya Lombok dari Kuala Lumpur ke Jakarta, punya tiketnya. Tapi kalau di Jakarta ke Lombok tidak ada tiketnya, berarti nanti Bapak Ibu nantinya akan menderita. Kenapa? Karena nanti selesai masa karantina pada saat di Jakarta, Bapak Ibu nasibnya terkatung-katung. Karena tidak ada public transport yang akan pergi ke Lombok. Nah, untuk itu sekali lagi kami sarankan sebaiknya mudiknya atau pulang itu nanti diundur, ditunda sebelum atau setelah tanggal 17 Mei. Kedua lagi, Mungkin ketiga kali, Pak. oh ketiga ya, saya kira jam 1-2 aja nih Pak, ini ketiga. Nah, sama tadi yang tanggal 6 sampai 17 Mei berarti harus menyiapkan SIKM. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Naker, itulah yang harus dipersiapkan. Itu yang harus dipersiapkan. Dan juga termasuk tadi swab test 3 kali 24 jam. Kira gitu. Nah, yang terakhir jangan lupa bekal harus cukup. Nah, kalau bekal tak cukup, Bapak Ibu nanti juga yang akan mendapatkan banyak kendala pada saat tiba di tanah air. Gitu. Baik, jadi itu ya Pak ya, yang harus disiapkan Pak ya, dari mulai tiket penerbangan atau kalau naik ferry seperti apa gitu Pak ya. Aduh, kalau transit juga harus dipastikan ada tiketnya dan dipastikan juga minta diajukan dulu SIKM atau surat izin keluar masuk dari KBRI. Ini semua sebetulnya untuk membantu Bapak Ibu. Dan yang terakhir tadi yang Bapak sampaikan adalah hasil PCR test, ya PCR test itu harus negatif. Dan ini maksimal 3 hari sebelum kepulangan. Iya. Dari Malaysia. Ya. Dan satu lagi yang perlu diingat, gunakanlah ya klinik atau rumah sakit atau hospital yang dibilang di sini yang benar-benar jadi rujukan pemerintah Malaysia. Jadi ini benar-benar untuk menjaga agar validitas dari hasil tes PCR ini benar-benar terjamin.
Dan ini tentunya melindungi juga teman-teman kita atau masyarakat kita yang ada di Indonesia. Betul, betul. Hasilnya adalah memang valid. Nah, itu tadi yang syarat-syarat yang kalau memang harus terpaksa atau memang tidak bisa menunda untuk pulang. Nah, sekarang itu yang persiapan untuk pulang ya. Nah, bagaimana pada saat ketibaan, Pak Pendi? Ya. Pada saat ketibaan, mungkin slide-nya bisa disampaikan, mungkin dilihatkan. Pada saat, nah satu lagi, nah ini dia, mungkin Pak bisa ini dijelaskan Pak. Ya. Jadi pulang ke Indonesia saat pandemi, sebelum ke Indonesia tadi kita harus ada swab test PCR dengan hasil negatif dalam tempo 3 kali 24 jam. Kemudian nanti pada saat itu dibawa. Jadi swab test tadi itu dibawa asli ya, jangan fotokopi, tapi asli dibawa itu nanti pada saat Anda tiba di Indonesia. Nah, kemudian saat tiba di Indonesia, taruhlah ini misalnya tiba di Jakarta menggunakan sarana transportasi udara, maka nanti akan divalidasi lagi swab test tersebut. Akan dilakukan tes ulang di Jakarta, kemudian akan dikarantina selama 5 hari. Nah, hari pertama akan diswab, sama hari terakhir juga akan diswab. Kemudian kalau hasil swabnya itu ternyata positif, maka Bapak Ibu semua pada saat tiba di tanah air akan dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, biasanya di Wisma Atlet itu kalau di Jakarta. Nah, tetapi kalau hasilnya negatif, Bapak Ibu dipersilakan untuk pulang untuk melaksanakan karantina mandiri di rumah masing-masing. Seperti itu. Nah, terkait dengan biaya, apabila tadi karantinanya dilaksanakan selama 5 hari di Wisma Atlet, maka itu semua ditanggung oleh pemerintah. Semua ditanggung pemerintah. Kecuali kalau Bapak Ibu misalnya tidak mau tinggal di Wisma Atlet, pengennya hotel mewah di Jakarta, ya silahkan bayar sendiri. Bayar sendiri. Ada rujukannya yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, tapi sebaiknya tetap ikuti arahan dari anjuran pemerintah, ada karantina yang sudah dipersiapkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pendi. Jadi tahap-tahapnya mohon teman-teman ketahui ya, karena ini kan perjalanan akan menjadi berliku untuk pulang pada saat tanggal 6 dan 17. Jadi sangat ini penting sekali dipahami bagaimana persiapan sebelum ke Indonesia, ya, bagaimana saat tiba di Indonesia, bagaimana harus juga lakukan tes PCR, pemeriksaan suhu pada saat tiba di Indonesia, dan harus melaksanakan karantina 5 hari. Ini suatu hal yang kewajiban ya, 5 hari harus dikarantina. Nah, setelah masa karantina akan dites lagi PCR-nya, hasilnya negatif. Hari kelima ditesnya. Hari kelima. Nah, kalau negatif maka bisa melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. Betul. Tentunya siapkan, jangan lupa juga siapkan dokumennya. 1, SIKM-nya dibawa. 2, hasil tes PCR-nya juga dibawa. Karena nanti pada saat pemeriksaan di jalan, dokumen-dokumen itu akan ditanyakan oleh petugas. Bukan apa-apa, ini adalah pengetatan yang memang dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Nah, ini tahap-tahap yang memang harus dipahami. Semuanya telah ada aturan ketentuannya yang baik dari sisi Satgas Covid maupun juga beberapa ketentuan yang dikeluarkan, yang sudah dikeluarkan oleh kementerian terkait maupun yang akan dikeluarkan oleh kementerian terkait. Salah satunya mungkin dari Kementerian Perhubungan nantinya. Nah, Pak Pendi, dalam kaitan ini kita ingin ketahui Pak, bagaimana sih gambaran nanti moda transportasi yang akan terjadi pada saat 6 sampai 17 ini Pak? Apakah memang tidak ada kendaraan sama sekali atau memang ada disediakan atau bagaimana Pak? Baik. Supaya teman-teman juga ada gambaran nih Pak. Bapak Ibu sekalian, warga Indonesia di Malaysia, nanti kalau misalnya sudah dipulang ke Indonesia di periode tanggal 6 sampai tanggal 17,
perlu kami sampaikan bahwa public transportation itu tidak banyak beroperasi, kecuali dibatasi ya, kecuali yang memang sifatnya urgent, urusan logistik, urusan tadi orang sakit, nah itu masih diperbolehkan dengan catatan tadi ada surat keterangannya. Nah kemudian pada saat nanti lintas provinsi, lintas kabupaten itu ada penyekatan. Mungkin ada kalau di sini istilahnya roadblock. Nah di sana juga sama ada sekatan-sekatan. Anda akan ditanyain mau kemana dari mana. Kalau hanya keperluan mudik, saya yakin akan dibalik lagi, suruh pulang kembali. Karena pemerintah sudah menghimbau untuk tidak mudik, itu yang sesuai dengan surat edaran yang disampaikan. Termasuk bagi Bapak Ibu yang di WNI yang tetap misalnya ingin pulang di periode tanggal 6 sampai tanggal 17, itu hal-hal yang nanti akan Bapak Ibu jumpai di lapangan. Beberapa kendala nanti yang akan Bapak Ibu jumpai pada saat di lapangan. Kesulitan dalam public transportation-nya, kemudian ada penyekatan beberapa lintas kabupaten ataupun lintas provinsi. Nah seperti itu sehingga sebaiknya dipikir secara matang-matang, secara masak sebelum memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Kira-kira begitu, Pak. Ya, saya tadi agak kurang ngerti Pak, itu public transportation bahasa Indonesia apa Pak ya? Iya. Sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat umum. Oh, baik. Ya. Jadi ini yang lazim Pak ya? Lazim misalnya itu. bis, Ya. kereta awam. Kalau di sini bilang kereta awam. Maaf. Menarik sekali. Nah, di sini bilangnya bus barangkali. Iya. Kalau di kampung saya bilangnya sepur Pak. Betul sekali. Siap. Baik Pak, ini kita saya rasa ini sudah cukup banyak kita jelaskan. Kita mungkin agak sedikit beralih nih ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat FB kita ini Pak. Nah ini tentunya ada yang bersinggungan, ada yang mirip, dan ada juga yang baru sama sekali yang tidak ada penjelasannya tadi. Nah ada salah satu dari dan beberapa pertanyaan yang sama Pak, menanyakan mengenai pesawat nih Pak. Ya, apakah di tanggal 6 sampai 17 itu masih ada kira-kira pesawat Pak untuk pulang? Seandainya saya ini sudah beli tiket nih. Jadi di antara 6 17 apakah saya bisa pulang gitu? Ya. Bapak Ibu sekalian, memang tadi saya sudah cross check dengan beberapa maskapai untuk penerbangan tanggal 6 sampai tanggal 17 itu masih ada ternyata. Dan bagaimana bagi warga yang sudah memiliki tiket? Maka yang perlu dilakukan adalah tetap ya harus pulang sesuai dengan tiket tersebut. Kalau memang tidak bisa diundur atau dimajukan. Nah tentunya disiapkan SIKM-nya. SIKM-nya itu sebagai dasar nanti pada saat Bapak Ibu tiba di Jakarta. Nah kemudian juga harus diantisipasi. Pada saat nanti selesai karantina yang menjemput itu siapa? Usahakan keluarganya yang kalau mau menjemput menggunakan kendaraan pribadi itu lebih aman daripada menggunakan kendaraan umum karena nanti banyak sekatan, banyak pertanyaan. Nah keluarganya yang mau datang mau jemput tadi itu harus membawa surat keterangan sama membuat SIKM juga yang diterbitkan oleh dari kelurahannya seperti itu ya. Jadi yang sudah terlanjur kalau memang bisa untuk diajukan atau dimundurkan setelah tanggal 17, tapi kalau memang tidak bisa berarti harus menyiapkan SIKM. Surat izin keluar masuk seperti itu. Ya begitu Pak ya. Oh, ya. Baik Pak. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa memang untuk sarana transportasi udara untuk tanggal 6 sampai 17 kemungkinan ya sementara ini mungkin masih ada. Sambil mungkin kita nanti kita nggak tahu nanti ya. Jadi saat ini masih open tapi pada saat kita nggak tahu nanti pada saat ternyata di waktu dia mendekati tanggal 6 ternyata ditutup semuanya juga kita belum tahu. Kita belum tahu. Tapi mudah-mudahan ya tentunya kita lihatlah perkembangan gimana. Ya, kita masih ada satu lagi surat edaran dari Menteri Perhubungan juga masih belum keluar, Pak ya. Jadi kita lihat lagi nanti perkembangannya seperti apa. Jadi simak terus untuk moda transportasi yang akan
diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Ya. Tapi prinsipnya pada hingga saat ini untuk tanggal 6 hingga 17 masih ada penerbangan. Ya. Tapi tentu ini harus dipikir kembali Ya. apakah kita harus pulang. Kalau bisa ditunda, kenapa nggak bisa ditunda? Kita tunda aja dulu untuk kepentingan kita bersama. Ya. Nah, itu untuk udara, Pak. Nah, kalau untuk ferry, ini kalau dari Malaysia Semenanjung ini kan banyak yang menggunakan ferry. Betul. Apakah juga masih jalan atau bagaimana, Pak, ya tanggal 6-17? Ya, untuk yang ferry saat ini memang terfokus pada 2 pelabuhan, yaitu Pasir Gudang dan Situlang Laut yang menuju ke arah Batam Center. Nah, tadi saya dapat informasi dari operator yang di Pasir Gudang untuk tanggal 6 dan tanggal 17 kemungkinan tidak ada trayek. Itu informasi yang saya dapatkan. Tapi saya tidak tahu apakah nanti akan berubah. Mungkin juga akan berubah, kita nggak tahu itu. Yang jelas untuk saat ini informasi yang saya terima dari operator Situlang Laut, Pasir Gudang, untuk ferry ke Batam dari tanggal 6 sampai tanggal 17 sementara dihentikan. Itu yang saya dapatkan tadi dari operator ferry di Pasir Gudang. Nah, apakah kebijakan itu akan berubah? Kita lihat dalam beberapa hari lagi. Mungkin bisa berubah, mungkin juga tidak. Seperti itu. Baik. Jadi kita kembali lagi kita harus menyimak, tapi sementara ini untuk ferry juga itu ya masih terbuka untuk itu, Pak ya. Ya, baik. Ini satu hal lagi juga yang ditanya nih terkait dengan kesiapan dari PMI yang pulang mungkin, Pak Budi. Nah, sebetulnya kalau untuk kepulangan ini sebetulnya ada nggak peran dari P3MI, Pak? Ya. Untuk kepulangan para PMI dari Malaysia lah khususnya, Pak. Ya. Bisa jelaskan? Iya, terima kasih. Jadi sesuai dengan surat edaran Menaker tadi, bahwa dan sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017, peran P3MI itu sangat penting dalam proses pemulangan pekerja Indonesia dari embarkasi di Indonesia sampai dengan ke daerah asal. Oleh karena itu nanti SIKM yang telah kami terbitkan juga akan kami tembusi ke Kementerian Tenaga Kerja, nanti bisa disampaikan ke asosiasi-asosiasi P3MI yang ada di Indonesia. Dan juga kami menghimbau juga kepada P3MI yang akan pulang untuk dimatangkan dulu proses kepulangan, ya. Jangan terlalu terburu-buru, ya. Karena proses kepulangan pun sekarang butuh waktu. Dalam masa pandemi ini tidak mudah untuk membuat COM bagi mereka yang telah memiliki permit. Karena di imigrasi Malaysia pun dalam pembuatan COM butuh waktu. Dan kalau memang akan membuat COM bagi mereka yang tidak memiliki permit pun harus ada temu duga dengan melalui program rekalibrasi tenaga kerja, rekalibrasi pulang. Jadi sekali lagi kepada para pekerja migran Indonesia yang mau pulang, tolong dipikirkan dulu ya terkait dengan kepulangan pada masa Lebaran dan harus bersabar untuk pembuatan COM baik mereka yang memiliki permit maupun mereka para PMI yang akan memanfaatkan program rekalibrasi pulang. Demikian, Pak. Baik, jadi P3MI ini perannya juga sangat penting, Pak ya. Apakah nanti juga akan bisa bantu jemput mungkin di bandara dari P3MI, Pak? Paling tidak kalau memang jemput kan memang tadi sesuai dengan arahan dari Pak Tubi tadi memang ada sekatan-sekatan. Iya. Paling tidak ya P3MI menginformasikan kepada pihak keluarga kapan mereka akan tiba, kapan mereka akan terbang dari negara penempatan agar pihak keluarga pun bisa terinfo terkait dengan kedatangan para pekerja migran Indonesia yang akan pulang ke tanah air. Baik, jadi harus ada koordinasi nih, Pak ya. Betul, karena memang diatur juga dalam Undang-Undang 18 tahun 2017. Jadi dari PMI-nya sendiri mengabarkan ke P3MI akan pulang. Betul. P3MI juga bisa mengabarkan ke pihak keluarganya bahwa akan pulang. Dan kalau sudah memang harus pulang. Betul. Ya? Dan sudah barang tentu dengan hak-hak yang telah terselesaikan. Baik. Ini penting, Pak ya. Penting itu. Ya. Nah, satu hal lagi ada yang ditanyakan juga nih, saya ke Pak Pendi sekarang, Pak. Ini mic-nya bolak-balik aja nih kayaknya. Jadi gini Pak, ada teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia pada ini. Kalau memang karena dia memang terpaksa katanya harus pulang karena ada kepentingan khusus. Nah,
dalam hal ini dimungkinkankah apabila keluarganya menjemput ke bandara untuk penjemputan ini? Nah, kalau dia bisa dimungkinkan, apakah bisa menggunakan SIKM yang dipegang oleh si pemohon tadi yang telah diberikan oleh KBRI? Apakah bisa digunakan SIKM itu atau harus memang pihak keluarganya mengajukan SIKM secara lokal? Nah, ini bagaimana sebetulnya, Pak? Baik. Kalau masih di periode tanggal 6 sampai tanggal 17 setelah tiba, andai kata tiba di Jakarta, berarti tetap menjalankan karantina. Nah, selesai karantina, bagi pihak keluarga yang ingin menjemput, sebaiknya mengurus SIKM, karena itu keperluannya adalah untuk menjemput tadi. Nah, jadi SIKM-nya harus tetap dibuat oleh yang keluarganya penjemputnya, gitu. Jangan menggunakan public transportation. Tadi kalau menggunakan public transportation nanti banyak sekatan-sekatan, nanti akan banyak pertanyaan kenapa dan kenapa seperti itu. Jadi sebaiknya mungkin keluarganya disuruh datang sambil membawa SIKM tadi. Jadi SIKM dari pihak keluar penjemput jadi harus melakukan pengajuan juga, ya. Kayak tadi seperti dari kelurahan atau kepala desa untuk menerbitkan itu. Jadi karena kan tentunya dari kampung akan pergi ke bandara, itu kan perlu ada surat jalan tentunya. Iya, betul. Ya, karena lintas wilayah itu nanti. Rentas wilayah, baik. Ya, baik. Ini saya rasa kita sudah hampir 1 jam. Ya, kita melihat bahwa sebetulnya banyak di sini pertanyaan-pertanyaan yang sama, tetapi mirip-mirip, tapi beberapa juga sudah terwakili ya beberapa pertanyaannya. Nah, ada juga satu pertanyaan yang, nah ini, yang ikut rekalibrasi pulang bagaimana? Apakah bisa pulang di masa ini? Ada yang bisa jawab mungkin, Pak? Oke. Ya. Jadi ini kan karena kita ketahui sekarang kan lagi program rekalibrasi pulang, Pak. ya. Nah, sementara kan beberapa teman-teman di sini mereka kesulitan kembali mendapatkan pekerjaan atau penghasilan. Betul. Nah, tentunya mereka mengikutilah program rekalibrasi pulang. Agak serimpet-serimpet menjadi susah jadi. Jadi sementara ini kan banyak ini nih antara tanggal 6-17 ini kan memang pengetatan dilakukan oleh pemerintah. Nah, bagaimana sebaiknya sih, Pak? Apakah dia bisa pulang atau bagaimana nih bagi teman-teman yang memanfaatkan rekalibrasi pulang? Ya. Jadi sesuai dengan arahan dan arahan dari pimpinan ya, bahwa bagi mereka yang mengikuti program rekalibrasi pulang itu kan comnya itu nanti masa validasinya atau masa berlakunya itu 14 hari ya. Jadi bagi mereka yang belum melakukan temu janji ya, kami harapkan kalau boleh setelah tanggal 17 Mei. Tapi bagi para PMI atau warga negara Indonesia yang sudah terlanjur melakukan temu janji pada tanggal-tanggal masa penundaan mudik, ya kami harapkan tetap membuat SIKM agar kepulangannya bisa dapat lancar sampai ke tanah air. Tidak ada kendala di perjalanan. Ya, jadi yang belum membuat temu janji di Immigration Malaysia, kalau boleh ya dibuat tanggal setelah tanggal 6 atau pada tanggal 6 dan 17. Nah, jadi agar pulangannya pun lebih lancar. Demikian. Iya, karena kalau kita lihat nih sebetulnya 6-17 ini kan nggak lama, Pak ya? Nggak lama. Ya, 6-17 sekitar 11 hari. 11 hari. Ya, 11 hari lah. Kalau memang bisa dilakukan penundaan 11 hari, ya kan kenapa tidak? Jadi kan atau kalau memang dia membuat comnya pada tanggal 10 bisa pulang nanti. Karena masa validasi atau berlakunya com itu 14 hari 14 setelah hari dikeluarkan. Iya. Jadi tiketnya bisa setelah lebaran untuk pulang atau sebelum tanggal 6 bagi mereka yang membuat com pada saat ini.
Oh baik, baik. Heeh. Iya Pak, itu cukup jelas saya rasa ya, apa namanya, dari penjelasannya Pak Budi. Allah, Pak. Ini ada beberapa hal yang teknis nih Pak ya. Nanyanya Pak, saya sudah isi tapi saya nggak bisa upload gambar. Gimana Pak? Ini mungkin terkait dengan link dari SIKM. Ya. Jadi kesulitan, mungkin ini di linknya mungkin ada kesulitan Pak. Oke, nanti kalau ada kesulitan bisa di WA di hotline, hotline Oke, KBRI, ada hotline KBRI. Naker. Ya, yang sudah kami sampaikan waktu itu ada. Baik, hotline Naker itu ada di Facebook KBRI ya, atau mungkin bisa disebutkan juga kali Pak? Boleh, sebentar saya agak lupa ini hotline. Ya, kalau memang nanti ada kesulitan terkait dengan pengisian data atau foto-foto yang harus dimasukkan, bisa menghubungi atau di WhatsApp ke nomor 017 624 0500. Jadi kalau ada kurang jelas terkait dengan proses pengisian, bisa melakukan WhatsApp ke 017 624 0500. Oke. Nanti tim kami yang akan menuntun atau menginformasikan. Ya, saya rasa jelas ya, ini hotline-nya sudah disampaikan dan bisa dicatat ini, karena kita bisa tampilkan sekarang di gambar, ada kemajuan. Nah, kalau di FB sebelumnya nggak bisa ditampilkan, sekarang kita tingkatkan. Nah, jadi teman-teman akan lebih jelas lagi, ada running text-nya, ada slide-nya, jadi informasi ini ya kita harapkan teman-teman semua bisa manfaatkan, karena semua informasi yang disampaikan di sini kita bisa tampilkan langsung di layar monitor. Bisa dimonitor Pak ya. Amin. Baik, saya rasa semua penjelasannya sudah cukup mengcover ya. Kita sudah hampir 1 jam dan kita sama-sama akan berbuka puasa bersama. Karena berbuka puasa itu adalah suatu kewajiban Pak ya. Jadi marilah kita bersama-sama berbuka puasa. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin tahu apakah sekali lagi ada imbauan atau hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Mungkin Pak Fendi dan Pak silakan. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita berbuka puasa bersama, sekali lagi kami dari atasan berhubungan maupun dari atasan tenaga kerja maupun dari fungsi Pensosbud menyampaikan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di Malaysia untuk tidak kembali ke Indonesia dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei. Jadi kami menghimbau itu, kalau memang dirasa bisa untuk diundur setelah tanggal 17, mungkin nanti Bapak Ibu akan enak mengalaminya daripada kalau dipaksa tetap ingin pulang tanggal 6 sampai tanggal 17. Karena konsekuensinya di lapangan beberapa sarana transportasi umum itu tidak berlaku, tidak operasi, ada beberapa penyekatan juga setiap lintas wilayah. Dan itu nanti Bapak Ibu mungkin akan banyak mengalami kendala. Maka sebaiknya saran kami, himbauan kami untuk menunda pelaksanaan pulang ke Indonesia dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Dan tetap Bapak Ibu menjaga kesehatan. Protokol COVID-19 tetap harus dijalankan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan terakhir harus berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua sehat, selamat, dan nanti kalau ingin kembali ke Indonesia pula bisa ketemu dengan keluarga dengan selamat dan bahagia selama. Baik, ya Pak Budi. Sebelum ke Pak Budi sedikit nih, saya lupa menyampaikan. Ada satu pertanyaan yang sering berulang-ulang nih dari disampaikan oleh teman-teman sahabat KBRI sekalian terkait masalah transit ya. Nah, kalau transit itu ternyata harus transit di Jakarta misalnya, apakah harus karantina? Ini saya jawab sendiri. Jadi penjelasan yang disampaikan oleh bapak-bapak kita, ibu kita yang ada di Satgas COVID, ya, saat pengelolaan COVID di Jakarta di pusat, sepanjang transitnya itu tidak keluar dari bandara, maka tidak perlu karantina di Jakarta.
Tapi kalau memang itu transitnya harus keluar, ya tentunya harus karantina. Tetapi kalau misalnya transit hanya 2 jam, 3 jam di bandara atau 5 jam sambil menunggu pesawat, Tetap di pesawat berarti. tetap di pesawat dan Nggak boleh turun. karantinanya itu dilakukan pada saat kota tujuan di sana. Nah, inilah perbedaan yang perlu kita pahami bersama. Baik, Pak Budi, Ya. dari ini bidang tenaga kerja, Oke, apakah saya Silakan. hanya menghimbau saja kepada para pekerja migran yang akan mudik, ya, sudah barang tentu pertama harus membuat check out memo. Ya, kami menghimbau kepada pekerja migran Indonesia mohon bersabar, ya, karena proses pada masa pandemi COVID ini tidak semudah sebelum pada masa COVID. Ya, jadi kami di KBRI Kuala Lumpur terus akan mereport apapun keluhan dari para pekerja migran Indonesia dan akan membantu sekuat mungkin kepada para pekerja dan para syarikat agar permasalahan yang dialami oleh para pekerja bisa terselesaikan dengan mudah. Sekali lagi mohon bersabar, semoga proses dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Sebelum kita akhiri, saya ingin menanyakan saja dari teman-teman yang ada, sebelum tanggung soalnya nih. SIKM ini, ya SIKM ini tentu tidak hanya berlaku untuk PMI ya, tapi WNI yang lain bisa Pak ya? Boleh. Ah, Ya. Dan saya juga menginformasikan SIKM ini tidak hanya di Kuala Lumpur. Oh, Jadi baik. bagi para PMI yang ada di sekitar Johor bisa membuat di KJRI Johor. Johor. Bagi para PMI yang ada di sekitar KJRI Pineng bisa membuat di KJRI Pineng. Ya. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Mana tempat kita berpijak, Di di situ. sana ada SIKM. Iya. Maksudnya ada KJRI-nya, ada di Johor. Yang mendekat di wilayah Johor bisa diajukan ke KJRI Johor Pak ya. Yang mendekat ke wilayah Perlis dan sekitarnya, mendekat ke Penang, bisa diajukan ke Kedah ke Pineng. Kedah dan Pineng. Jadi Di ini Sabah Sarawak pun demikian. Sabah juga demikian. Iya, hasil Luar komunikasi kami. Iya. Baik, jadi memang sudah ada koordinasi dan tentunya implementasi nanti ke depan. Jangan-jangan ya, sudah ada yang memasukkan SKM nih Pak? Saat ini sudah hampir 110. Sudah 110 yang sudah mendaftarkan registrasi ya untuk SKM. Baik. Terima kasih, saya rasa ya ini penjelasan semua. Mudah-mudahan saya harapkan sudah bisa. Satu lagi. Iya. Ya, terima kasih ini mumpung saya bisa jumpa dengan semua warga Indonesia di Saya Malaysia. senang di sini karena apa? Iya. Semangat semua nih narasumbernya. Meskipun sudah mau buka puasa tetapi masih. Iya, sampai lupa waktu kita ini. Silakan Pak. Saya mengimbau pada seluruh teman-teman, khususnya yang memiliki profesi pelaut, nah, yang bekerja di syarikat-syarikat Malaysia. Kami di KBRI banyak melakukan pemberian pelayanan kepada seluruh para pelaut Indonesia yang ada di sini. Contohnya adalah perpanjangan buku pelaut, penggantian buku pelaut, send on send off, fasilitasi perpanjangan paspor. Atau barangkali para pelaut, Bapak Ibu, Bapak sekalian itu ada mengalami kendala dengan perusahaannya, dengan syarikatnya, mungkin gajinya terlambat atau hal-hal lain apapun, silahkan sampaikan itu ke kami KBRI Kuala Lumpur. Kami akan 24 jam membantu kalau itu kami mampu memfasilitasinya. Kira gitu. Jadi sekali lagi semua ada solusinya. Setiap permasalahan yang Bapak Ibu, yang Bapak-bapak pelaut yang alami ada solusinya dan kami siap untuk membantu itu. Itulah tugas kami di Malaysia. Siapa? Jangan khawatir Pak Supendi. Porsi Bapak untuk menjelaskan dengan masalah pelaut akan kita berikan. Nah, jadi pada kesempatan berikutnya nanti Iya, Pak nanti akan secara lebih rinci menjelaskan mengenai aspek-aspek kepelautan untuk teman-teman ABK dan lainnya. Jadi Terima kasih. semuanya akan kebagian. Nah, satu hal ya, kita juga kembali lagi berharap kalau memang bisa ditunda kepulangan, kita tunda. Ya, karena kita juga di sini juga nggak pulang nih, sama-sama nih kita nih. Sama-sama kita berada di sini ya. Tidak lain tidak bukan sebetulnya adalah saling menjaga untuk supaya negara kita dan masyarakat kita di Indonesia juga aman, dan dari diri kita sendiri juga aman, dan keluarga kita di Indonesia juga aman. Iya, amin. Ini semua tidak lain kebijakan pengetatan
atau peniadaan kepulangan tahun 6 hingga 17 ini adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kita semua. Betul. Mungkinlah ini adalah merupakan suatu kebijakan yang memang diarahkan untuk kebaikan kita semua. Iya. Baik, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Kita bisa alamin. memberikan sharing atau saling sumbang informasi lah kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan sahabat KBRI, dan feedbacknya atau tanggapannya cukup luar biasa nih kami lihat, bertubi-tubi pertanyaan. Mudah-mudahan semua penjelasan maupun jawaban dari bapak-bapak narasumber kita ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Bagaimana kita mempertimbangkan kembali keputusan untuk pulang kalau memang terpaksa atau bisa bertahan untuk sementara dalam waktu hanya 10 atau hingga 11 hari menjelang Lebaran. Baik, sekaligus kita ucapkan juga selamat berbuka puasa dan menjalankan ibadah puasa sebulan penuh bagi umat Islam yang melaksanakannya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Salam buat kita semua. Terima kasih. Salam, nanti kita jumpa lagi pada topik yang lain. Dan simak terus FB KBRI Kuala Lumpur setiap hari karena selalu ada update yang kita berikan di sana. Salam, sampai jumpa. Dadah.